Baik, untuk selanjutnya ini kita panggilkan yang jauh di sana di Sulawesi Barat, Mas Hendra. Baik. Siap, Mbak. Oke. Mas Hendra, perkenalkan diri Anda. Siap, makasih. Oke, perkenalkan diri Anda, siapa Anda, dan sebagainya. Siap, Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cantelan memberikan kesempatan. Perkenalkan, saya Hendra Saputra, asli dari Pulau Limandar. Saat ini memang lagi di Pulau Limandar, Sulawesi Barat. Yang pasti bahwa Cantelan ini memang luar biasa, sangat luar biasa, memberikan inspirasi kepada kita semua tentang bagaimana berbagi, bagaimana saling memberitahu dan sebagainya lah. Perlu saya jelaskan dulu bahwa mungkin seluruh Indonesia semoga tahu ya, Sulawesi Barat. Jadi Sulawesi Barat itu kalau saya nggak salah dia provinsi yang ke-34. Jadi ada 6 kabupaten, Pulau Limandar, Mamasa, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara. Yang mungkin kemarin semua udah pada tahu pada tanggal 15 Januari lagi terkena musibah yaitu gempa bumi 6,2 kalau saya salah ya. Nah, mudah-mudahan jadi saya dalam momen ini juga mohon doanya sama-sama agar kami, saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi Barat bisa survive kembali dari musibah ini sehingga bisa kembali beraktivitas seperti semula. Kemudian Cantelan ini di Sulawesi Barat kita fokuskan di Pulau Limandar, khususnya di lingkungan Jambi Tua, Kelurahan Dharma, Kecamatan Polowali. Mas Indra, mohon maaf sebentar Mas Indra, tolong enable editingnya diklik Mas. Apa itu? Ya, yang di atas enable editing. Supaya bisa jalan. Bisa jalan di halaman berikutnya. Ya, enable editingnya. Yang di atas. Nah, ini lagi ini. Ya. Oke. Ya. Gimana, Mbak? Mas? Ya, sampun. Oke. Jadi kenapa ditaruh di lingkungan Jambi Tua, Pulau Limandar? Karena satu ada beberapa kondisi yang memang yang menentukan itu. Satu, di sana kan banyak penambang pasir batu kerikil dan dilenceng, terus kemudian buruh tani yang tidak memiliki lahan, terus kemudian perantau. Jadi kadang-kadang anaknya merantau, terus kemudian ada anak istri dan orang tuanya di kampung tersebut. Jadi secara signifikan tidak ada virus corona pun kondisi di situ sudah tidak terlalu bagus, apalagi kemarin ketika pemberitaan masif tentang corona dan sebagainya itu muncul, makanya ngefeknya terlalu semakin jauh lagi. Nah, awal pertama kali Cantelan di Sulawesi Barat tanggal 21 Mei 2020. Itu pertama kali dapat suntikan dana kalau saya nggak salah sekitar 4 juta dari Kagama Cantelan awal itu. Terus kemudian kita berlangsung selama 4 bulan. Ada setiap kali nyantelkan itu ada 30 sampai 40 paket. Terus kemudian dalam perjalanannya juga dapat donasi dari teman-teman, baik dari teman-teman SMA saya juga ada, terus kemudian teman-teman alumni Jogja yang ada di Sulawesi Barat juga biasanya memberikan donasi ke kami. Nah, kemudian awalnya itu tiap hari kita lakukan. Cuman setelah beberapa lama dilaksanakan, itu kemudian kita agak singkat memang, karena di lingkungan itu masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti semula. Terus yang kemudian yang paling sangat tidak ini adalah bahwa ada beberapa masyarakat
yang setiap pagi kerjaannya minta maaf mungkin nungguin cantelan gitu kan setiap pagi. Jadi sebenarnya mereka bisa beraktivitas, cuman ketakutannya kami itu membuat kemudian jadi ketergantungan. Nah, jadi makanya kemudian kita rubah. Jadi kita tidak setiap hari lagi pada saat itu, kita rubah setiap Jumat. Alhamdulillah sambil beraktivitas, tapi beraktivitasnya tetap sesuai dengan prokes yang ada. Nah, kemudian ini foto-foto lokasi di cantelan selama kita lakukan. Jadi banyak memang ibu-ibu. Dulu pernah lokasi ini juga sempat banjir. Saya lupa dokumentasinya waktu itu. Pagi kita nyantel, sore malam itu udah banjir di sini. Tapi alhamdulillah cepat reda. Kemudian besok kita nyantel lagi. Dan alhamdulillah bisa berlangsung lagi. Jadi, nah, yang menarik tadi kalau misalnya di teman-teman yang lain di Jogja mungkin ada yang pertama kali merasakan makan daging dari cantelan ini dan sebagainya. Nah, kalau di tempat saya yang lumayan dapat petiknya itu begini. Kalau di daerah ini rata-rata kadang-kadang ngobrol sama ibu-ibu, pengeluaran sehari itu kan setiap harinya mereka bisa ngeluarin duit untuk makan satu hari itu kan 10 sampai 15 ribu. Nah, budget cantelan pada saat itu kita upayakan di angka 5 ribu. Mungkin teman-teman pada saat itu di grup juga saya kadang mikir teman-teman mungkin itu isinya apa gitu. Tapi alhamdulillah dengan 5 ribu itu kan tidak hanya dibelanjakan kebutuhan, karena ada beberapa donasi juga ketika misalnya kita lagi menyantelkan. Nah, jadi ada ibu-ibu kemudian berhitung. Jadi alhamdulillah dengan 15 ribu, dengan ada cantelan dengan nilai 5 ribu, mereka sudah bisa memotong belanjaannya itu 5 ribu rupiah dalam satu harinya gitu loh. Jadi pengeluaran yang seharusnya 15 ribu, 10 sampai 15 ribu, itu bisa ketolong dengan pemotongan cantelan dengan dengan anggaran 5 ribu. Ada juga yang lebih ini lagi karena mereka bisa makan isi cantelan itu sampai sarapan pagi sampai siang lah, nolong siang itu bisa setengahnya bisa motong lagi. Jadi cerita-cerita itu kemudian, dan mungkin banyak cerita itu karena kan dari ibu-ibu ya. Nah, rata-rata ibu-ibu ini kan yang ngambil cantelan, yang bercerita tentang dapurnya dan sebagainya. Jadi saya juga banyak dapat pengalaman dari itu. Jadi yang paling menyentuh itu ya itu tadi, bahwa pengeluaran saya misalnya setiap dulunya bisa ngeluarin 10 sampai 15 ribu, dengan adanya cantelan saya hanya mengeluarkan 10 ribu misalnya, atau 5 ribu kadang-kadang, karena terbantu oleh itu. Nah, itu mungkin hal yang menarik dari kalau di Sulawesi Barat. Kenapa kemudian judulnya kemudian berkah? Saya nggak tahu berkahnya itu dalam semua hal, baik dari itu dan sebagainya. Sehingga saat ini kita tidak berhenti. Cantelan ini kemudian sekarang saya kemarin bilang itu dia bermutasi. Jadi awalnya kan memang cantelan saya kan juga bergeraknya ada kantin gratis. Nah, sekarang dia berubah, bukan jadi cantelan, tetap juga adanya, tapi kita masuk ke kantin gratis. Jadi sarapan paginya itu sekarang kita baginya di perkotaan, di tukang becak, bentor dan sebagainya. Dan itu kita stay-nya taruh di salah satu kedai kopi yang ada di Polman, sehingga setiap hari Jumat itu tukang becak, penyapu jalan pun bisa nongkrong sarapan pagi di kedai kopi tersebut. Kadang-kadang misalnya ada yang mau pesan kopi, ya pesan kopi dan sebagainya seperti itu. Jadi itu keberkahan lain lagi setelah cantelan ini bergerak. Gitu. Demikian barangkali dari saya, Bunda Diati. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon doanya juga, khususnya kami yang di Sulawesi Barat, sehingga kondisi gempa dan sebagainya ini bisa sudah stabil kembali, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Demikian Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra. Mas Indra swab-nya sudah negatif toh? Alhamdulillah sudah. Okay. Iya. Pokoknya prokesnya harus jaga karena memang corona itu
kejam. Ada bener ya. Iya, makasih pengalamannya. Jadi tadi bisa membantu mengurangi uang belanja ya. Gitu. Iya. Terima kasih. Memang di setiap tempat ada apa ya? Ada cerita tersendiri baik tadi suka maupun dukanya. Meskipun ya selalu ada kerikil-kerikilnya gitu, tapi nggak sampai jadi batu besar, cuman kerikil doang gitu ya.